Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan segala rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul pagi ini dalam kondisi baik, sehat. Alhamdulillah. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Bu, saya juga lupa yelnya. Jadi artinya saya lama nggak ketemu ya Bu. Mohon maaf. Ya, bentar. Oh ya. Yelnya itu seingat saya, kalau saya bilang selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, akan dijawab pagi. Iya. Bentar, nanti saya cari lagi ya Bu, besok saya berikan. Jadi artinya saya lama nggak ketemu panjenengan. Alhamdulillah ini kelihatan segar, kelihatan sehat, semangat. Warnanya juga merah. Alhamdulillah. Meskipun hujan-hujan, meskipun bediding ya, ini bediding atau belum sih ini? Oh, rasanya ya dingin-dingin gimana, masih tetap semangat ya. Bapak-bapak, Ibu-ibu, pagi ini saya akan memberikan penyuluhan tentang olahraga. Jadi ini adalah sesuatu yang baru yang juga kita terima dari BPJS. Ada video yang dikirim ke grup. Ya Mbak Bin, coba dibuka dulu, nanti dilihat. Nanti sambil bareng-bareng. Tapi kalau yang nggak bawa, nggak apa-apa sambil baca ini. Jadi olahraga itu merupakan pilar yang penting untuk pengendalian diabetes dan hipertensi. Masih ingat kan Bu, pilar dari diabetes itu ada berapa? Ada berapa? 5. Ada 5 nggih. Pilar pertama adalah edukasi. Edukasi itu seperti ini. Penyuluhan, memberikan pemahaman kepada peserta atau pasien apa itu penyakit diabetes, apa itu penyakit hipertensi, berapa gula yang harus dikendalikan, targetnya. Itu namanya edukasi. Itu pilar pertama. Sehingga paham. Yang kita minta dari edukasi itu adalah paham. Ketika paham penyakit ini apa, terus dicocokkan dengan kondisi tubuh masing-masing, karena masing-masing kan berbeda. Dicocokkan dengan ritme kehidupan masing-masing. Oh, saya ini misalnya makan harus 3 kali. Saya biasanya cuma 2 kali ya Bu Dokter, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Nah itu maksudnya itu dicocokkan dengan edukasi yang sudah kita berikan. Itu pilar pertama, edukasi atau pemahaman tentang penyakit. Yang kedua apa Ibu? Pilar kedua. Jadi ada 5 pilar dalam pengendalian atau penata laksanaan diabetes. 1, edukasi atau penyuluhan. Yang kedua? Oh iya, olahraga itu nanti ketiga. Yang kedua apa? Saya selalu bilang, iya betul Bu, diet atau makan. Jadi edukasi dulu, penyuluhan, kemudian yang kedua itu diet atau makan. Karena apapun itu panjenengan sebenarnya boleh makan apa aja, tapi sekarang berbeda jumlahnya. Jadi ada 3J ya, jumlah, jadwal, jenis. Nah itu yang agak berbeda dari biasanya. Jumlah makanannya, jadwal makanannya, sama jenis makanannya. Dan ingkang nomor 3 apa Bu? Olahraga, yes. Olahraga yang dianjurkan itu 5 kali seminggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 1 minggu prei boleh.
Saya praynya kalau puasa Senin Kamis, oke gak apa-apa. Jadi Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu, boleh 5 kali. Saya 6 kali tuh dok, oh jos boleh. Saya 4 kali, tambah sekali lagi. Itu secara teori 5 kali dalam 1 minggu 20 sampai 30 menit saja. Nggih. Mau pagi boleh, mau siang boleh, mau sore boleh, monggo semampunya. Tapi olahraga ya, bukan pekerjaan di rumah. Karena dengan olahraga kita akan konsentrasi dengan nafas. Jadi kan tidak mungkin toh nyapu, ngatur nafas kan tidak mungkin. Apa ya masak sambil ngatur nafas sambil jalan-jalan kan tidak mungkin. Jadi memang olahraga itu memang ya harus bergerak, konsentrasi di nafas. Nafasnya itu gimana Bu Dokter? Nafasnya itu kalau bisa tarik sebanyak-banyaknya oksigen, kemudian keluarkan lewat mulut. Gitu. Tarik pelan-pelan sambil jalan. Atau mau nyepeda sambil nafasnya diatur, atau mau berenang, atau mau senam, nafasnya diatur. Gitu. Dengan nafas itu kita mengambil oksigen sebanyak-banyaknya. Si oksigen ini akan membakar gula di dalam darah, sehingga metabolismenya menjadi lebih naik lagi. Gula yang dipakai lebih banyak lagi, gula darah akan menjadi turun. Nomor 3 olahraga. Nomor 4 kan ada 5, edukasi atau penyuluhan pemahaman, 2 diet, 3 olahraga, yang keempat obat, yang keempat adalah obat. Nah, obat. Obat nomor 4. Sehingga sebaiknya itu kan urut nggih. Jangan lompat langsung ke obat. Datang ke saya gula 300, obatnya apa Bu Dokter? Obatnya apa Bu Dokter? Obatnya apa? Ya mulai dulu. Ibu paham gak sakitnya? Bapak paham gak sakitnya? Ini sakit apa? Apa ya bener gulanya 300 itu jenengan diabetes? Ya coba dicek dulu. Ada faktor keturunan gak? Jadi itu nggak langsung. Obatnya apa? Jadi tahapannya itu nggih. Yang obat itu nomor 4. Yang nomor 5 adalah pemeriksaan gula atau kontrol teratur tadi. Pemeriksaan gula secara berkala. Tuh. Nggih. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke, lanjut. Sekarang saya akan memberikan penyuluhan tentang olahraga. Jadi dari BPJS itu meluncurkan gerakan gerak sehat peserta Prolanis GSP 335. Apa itu GSP 335? Nanti ada video yang sudah di-share di grup. Jadi akan lebih jelas lagi kalau ada gambarnya, ada videonya. Jadi gerakan GSP 335 adalah jalan santai dan jalan cepat yang dilakukan berulang. Metodenya 3 menit pertama santai, 3 menit berikutnya cepat, santai lagi, cepat lagi, santai lagi, cepat lagi, sampai 5 siklus. Gitu nggih. Ya cepat itu semampunya jenengan, pelan-pelan. Tapi sebelumnya pemanasan dulu nggih. Sebelumnya ya gerak-gerak kecil dulu, gini. Pokoknya mulai dulu. Sebelum kita mulai kan sebaiknya pemanasan. Angkat kaki, angkat tangan, ngoten nggih. Gerakan lilin. Pakai sepatu, jangan nyeker, nggih. Ya, pakai sepatu, pakai sandal boleh. Pokoknya pakai alas. Jalan pelan-pelan 3 menit. Susahnya jadi harus pakai jam ya Bu. Ya nanti dihitungi sendiri dulu aja. 3 menit saya itu berapa hitungan.
karena beda-beda kecepatannya masing-masing gitu. Jadi 3 menit pelan, 3 menit pelan, 3 menit cepat, 3 menit pelan, 3 menit cepat gitu. Jadi total waktu yang diperlukan itu sekitar 30 menit. Tahap pelaksanaannya adalah 1, pemanasan. Seperti tadi yang saya sampaikan, pemanasan ini tujuannya supaya tidak kaku, kram ketika lagi jalan, atau tidak tiba-tiba kan kadang ada yang terus neng gitu dengkulnya atau apa. Nah itu pemanasan dulu. Pemanasannya untuk lutut bisa jongkok berdiri gitu pelan-pelan, atau terus diangkat-angkat gitu. Jadi kalau tanpa pemanasan kadang-kadang nanti sok ya. Yang kedua setelah pemanasan adalah pelaksanaan GSP 335 ini, meliputi 3 menit jalan santai, 3 menit jalan cepat, diulang 5 kali. Setelah selesai pendinginan, biasanya kita lakukan pendinginan adalah tarik napas panjang, keluarkan, tarik napas panjang, keluarkan, gitu nggih. Pastikan menggunakan pakaian dan sepatu yang nyaman. Ternyata banyak manfaat dari gerakan GSP 335 ini. 1, menurunkan dan menstabilkan tekanan darah. 2, menstabilkan kadar gula darah dan mengurangi resiko terjadinya diabetes. 3, membakar kalori dan menurunkan lemak tubuh. 4, meningkatkan kebugaran tubuh secara keseluruhan dan kualitas tidur. Yang kelima, mencegah resiko komplikasi penyakit kronis. Kelihatannya sepele, tapi manfaatnya banyak nggih, Bapak Ibu-ibu. Ya. Kenapa metode GSP 335 ini kami sebarkan, kami informasikan kepada panjenengan semua? BPJS juga meminta untuk diberitahukan kepada semua peserta Prolanis karena ini mudah, tidak perlu alat khusus, tidak perlu tempat khusus, kemudian fleksibel, bisa dilakukan dimanapun, jam berapapun, dari pagi, siang maupun sore. Dan ini sebenarnya sudah dipraktekkan oleh masyarakat Jepang. Jadi kita itu nyontoh mereka, ternyata hasilnya berdasarkan banyak penelitian mereka, manfaatnya seperti tadi. Jadi satu gerakan kecil akan dirasakan dampak perubahan besar, dengan gerakan sedikit saja manfaatnya banyak untuk kesehatan jangka panjang. Ya, terima kasih. Ini hanya sedikit materinya, tapi menurut saya ini baru dan bermanfaat. Sudah ada yang buka video? Oh ya, monggo. Coba, sudah bisa dibuka belum? Di grup Prolanis. Ya. Bisa ya Bu? Oh, artinya kalau bisa kan sudah sampai, nanti di rumah dibuka. Okay. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Saya ulang untuk kegiatan olahraga dengan jalan. Saya pribadi pernah mencoba dok, dengan waktu yang 30 menit saya berjalan kaki, tapi tidak dengan 3 menit jalan santai, dan ini tidak saya lakukan, cuma saya bergerak jalan dengan kemampuan saya. Setelah saya dalam 30 menit saya berjalannya di gor sana, lingkaran itu toh, itu berapa kilometer? Kalau dulu itu di sini saya di waktu dan apa itu akan berjalan dengan
gerakan kaki melangkah. Lah, dalam 5 kali putaran itu saya mencapai 3.000 lebih. Awalnya sedikit dok, 2,5. Terus untuk hari berikutnya naik 3.000, naik. Lah, dengan adanya itu rasa badan saya enak, nggak gula ya nggak naik, tapi nafsu makannya kok lebih banyak. Itu apa itu juga pengaruh karena gerakan saya. Terus menghitung itu mungkin saya sering ketemu pernah ketemu bulan ini, terus Pak siapa itu pokoknya tapi ini saya dari November sampai sekarang karena saya tuh nggak ada pengantar, jadi saya maaf, saya tuh kelemahan saya itu karena orang uang ngejak ngeteki rono-rono saya nggak bisa. Jadi lah sekarang tidak saya lakukan, badan saya berat badannya meningkat. Lah ini saya sebenarnya dipesan sama dokter dari Nirmalasuri, dokter terapi, karena saya sudah fase 1, dengkul saya sudah dicek ya, itu sudah fase 1, sehingga saya terapi dulu. Saya cuma dipesan, Bu, berat badan saya harus berat badannya dikurangi. Lah, mohon hal ini memang ini yang saya alami dok. Inilah, itu mungkin itu yang pertama. Jadi memang penting sekali untuk gerak itu memang itu. Dan waktu saya mengikuti seminar SMART itu dokter Agus menyarankan kita di usia 40 ke sana itu sudah muncul segala penyakit, tapi kita tidak dirasa. Setelah apalagi usia kita. Ini sebagai contohnya Bu Tati yang langsung. Bu Tati itu sekarang kakinya, dengkulnya kalau mau jalan dari duduk mau ngadeg saja rekoso. Lah, karena apa? Efeknya dulu sering jatuh dok. Mungkin dan itu mungkin juga faktor usia. Mohon untuk saran, karena usia kita itu sudah di atas 60 mungkin, lebih mungkin ada. Yang terasa itu biasanya kok dengkul, mungkin ada yang dengan keluhan saya. Mungkin terima kasih saran yang harus kita lakukan, dan pola makan itu tadi, dietnya juga mohon untuk dijelaskan. Terima kasih, matur nuwun. Terima kasih Bu, pertanyaannya bagus sekali. Kalau kita olahraga itu memang nanti metabolisme tubuhnya jadi lancar, jadinya biasanya nafsu makannya jadi tambah. Itu satu. Ya, rasanya jadi maaf itu seger ya. Ya itu memang karena metabolisme yang bagus itu Bu. Jadi ya dikendalikan untuk dahar boleh, tapi ada toh rem-remnya untuk pasien D. Iya. Terus yang kedua, apabila saya tuh hanya di rumah saja dok, nggak bisa keluar untuk, kalau ini kan jalan ya, jalan kan kita harus keluar toh, harus keluar kemana gitu kan. Kadang ada pasien yang dengan segala keterbatasannya jadi tidak bisa untuk keluar, bisanya hanya di rumah. Apa yang bisa kita lakukan? Yang kita bisa lakukan ya olahraga di rumah. Oh ya, kasus dengkul ini kita selalu bilang ini adalah osteoartritis. Osteoartritis itu resikonya pada satu wanita. Nah, kalau bapak-bapak aman. Paling sering satu wanita. Yang kedua postmenopause, mesti pada usia-usia menuju menopause atau sudah menopause. Yang ketiga gemuk. Nah itu gemuk. Jadi 3, wanita, menopause, dan gemuk. Itu karena apa? Karena memang hormon estrogen kita sudah rendah, sehingga itu mempengaruhi juga ternyata di tulang rawan dan
sendi-sendi itu, sinovial sendinya itu. Gitu. Apa yang bisa kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita berusaha supaya minyak sendi ini keluar. Satu. Nanti saya tunjukkan. Yang kedua, turunkan berat badan. Ketika turun 1 kilo saja, itu tahanan atau tekanan di lutut itu berkurang 4 kilo, Bu. Banyak banget. Iya. Jadi, karena ini kan penyangga tubuh, ya, lutut, telapak kaki itu hati-hati. Ini adalah penyangga tubuh, sehingga yang kita sarankan, kuatkan otot kaki. Apa namanya ini, Bu? Bukan, ini apa? Betis, apa? Kempol. Kempol. Kuatkan otot kaki, yaitu kempol. Kuatkan telapak kaki dan kuatkan lutut. Pada ibu-ibu yang kriterianya itu tadi. Ya, Bu, sebentar ya untuk gerakannya. Untuk lutut, Ibu cukup duduk begini. Kemudian ini dijemur dulu di sinar matahari pagi. Sini. Karena apa? Karena kita membutuhkan satu hangatnya, yang kedua vitamin D-nya. 15 menit, 10 sampai kayak udah hangat gitu, wis hangat ya. Udah hangat. Dipegang kulitnya udah hangat. Digerakkan pelan-pelan. 1, 2, 3 bergantian. Mulai dari pelan terus menjadi cepat. Kayak tadi, bisa 3 menit pelan, digerakkan gini, diangkat, digerakkan. Makin lama makin cepat. Naikkan ke atas, makin cepat. Turunkan lagi. Ya, kira-kira 15 kali pelan, 15 kali cepat gitu. Bergantian. Setelah digerakkan begini, panjenengan berdiri, terus pegangan kursi. Kita mulai latihan jongkok. Pegangan, jongkok, jinjit ya. Jinjit G. Ini jinjit ini. Jinjit. Tapi pegangan. Turun. Jinjit, jongkok masih jinjit G. Jinjit, turun. Gitu. 15 kali. Gitu. G. Jinjit, jongkok, berdiri, jinjit masih turun. Jinjit, jongkok, berdiri, turun. Pegangan. Ini boleh tidak pakai sepatu. Pokoknya yang penting tidak luka ya, karena kan di rumah. Boleh tidak pakai sepatu. Gitu. Itu untuk melatih otot kempolnya, lututnya, dan engkelnya. Itu. Oke, ada Bu yang mau ditanyakan tadi? Ada yang angkat tangan? Ada yang mau tanya tadi? Oh enggak ya? Saya pikir ada yang angkat tangan tadi. Hubungannya dengan diet. Hubungannya dengan diet begini, Dok. Kita sudah minum obat gula, kan anti daripada sari-sari makanan. Udah obat gula, metformin, glibenclamide, umpamanya gitu loh, Dok. Nah, terus kita makan, itu sudah diet, kita makan kan membutuhkan untuk energi. Kemudian kalau diet itu kan mengurangi makanan, atau juga kita sudah mengantisipasi makanan itu dengan gula, obat gula. Lah, apakah seperti itu bisa mengurangi protein? Beban untuk otot kita supaya kuat. Mati Om.
Sing penjadwalan ulang. Iya. Wis tak urip meneh. Duh. Ya, ayo dilakukan tiap hari. Penjadwalan ulang ngono kae. Gerakan sederhana aja, diangkat begini sambil bawa aqua, le minerale, diisi pasir. Tuh, terus begini. Terus begini gitu, oke? Dekat laut ora ya. Lengan. Wis 23 menit. Nanti kalau secara penelitian kekuatan otot Wes, tangan awas. kita kuat, kekuatan jantung pompanya jadi kuat. Iya, monggo. Mbak Pinu. Dengan adanya apa dokter setiap tahun kita harus screening ya, Ya. kita apa ada link itu dari dasar itu ada beberapa pertanyaan. Dan itu akan timbul penyakit yang mungkin kadang-kadang khususnya saya pribadi saya itu mengetahui dari hasil itu kok untuk perasaan saya takut ini apa itu ya nanti akan terjadi pada diri saya mungkin demikian maaf jadi pikiran gitu loh dokter kok aku kok punya ini tambah penyakit ini kalau memang kalau diabetes saya sudah ngakoni diabetes tapi yang lain-lain tidak saya sebutkan dan itu saya jadi beban secara pikiran saya jadi beban mungkin itu lain dari topik ini. SRK atau screening kesehatan itu sekarang menjadi kewajiban bagi semua peserta BPJS. Itu syarat untuk pemeriksaan awal dan itu akan dilakukan tiap tahun. Screening tahap 1 terus nanti biasanya kalau ada sesuatu kita lanjutkan dengan screening tahap 2. Ya, saya malah belum baca yang terbaru Bu 2026. Nanti tak baca dulu nggih. Penyakit-penyakitnya yang bisa keluar apa. Iya. Ya. Mbak Bin, untuk screening mungkin bisa disampaikan di penyuluhan diet sama screening nggih. Ya. Seharusnya itu wajib itu Pak. Ya nanti biasanya kita ngeceknya kan ketika pasien itu datang ke klinik ya. Sudah screening baru kita cek. Oh ini Bapak belum. Tapi kalau Bapak nggak periksa nggak screening ya nggak ketahuan gitu. Nggak apa-apa. Tapi harus wajib Mbak Bin. Ini Bismillah, izin menambahkan ya Pak. Kalau untuk screening itu wajib untuk semua peserta BPJS. Jika peserta BPJS jarang klinik nanti bisa screening. Dari hasil screening itu misalkan pasien beresiko diabetes nanti ada tindak lanjut untuk cek gula darah puasa sama gula darah jam puasa itu gratis. Nanti ceknya di Budi Sehat. Syaratnya belum terflek prolani sama PRB gitu. Nanti dilihat dari hasil screeningnya. Kalau perempuan biasanya nanti bisa pap smear gitu. Nggih Bu. Boten nggih Bapak-bapak Ibu-ibu, nanti kalau tentang screening akan kita sampaikan lagi di penyuluhan berikutnya. Sampun, nggak ada yang mau ditanyakan lagi terkait olahraga? Nih, alhamdulillah semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk panjenengan semua. Di tahun 2026 ini sehat. Umurnya insya Allah manfaat, berkah, bahagia. Saya tutup, mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masuk, flow, open,